Pratiwi Novianti rela minta maaf ke netizen demi tetap melanjutkan pengobatan Agus. Kak, kakak pernah pada saat kita open donasi untuk pengobatan Mas Agus. Itu aja, Kak. Itu aja. Saya mohon untuk pengertiannya. Saya mohon dengan sangat agar semua bisa terlaksana. Setelah itu saya serahkan lagi kembali terhadap netizen, terhadap followers, terhadap orang-orang yang sudah menyumbang. Apapun saya akan lakukan agar ini semua berakhir dengan baik. Yang harus diperhatikan adalah saya punya anak asuh, Kak, yang harus saya perhatikan. Saya punya ODGJ yang harus saya perhatikan juga, Kak, dan yayasan, Kak, yang harus terus berjalan. Kalau saya harus stuck di sini, mau sampai kapan, Kak? Mau sampai kapan? Jadi kita tidak boleh terlalu egois dalam masalah ini. Pikirkan juga yang harus saya lakukan ke depannya. Apakah saya harus stop? Harus stuck di masalah ini atau saya harus move dengan membantu orang lain di luar sana yang membutuhkan selain Mas Agus? Saya mohon banget, saya mohon pengertiannya. Kak, saya di sini posisi terjepit yang kadang saya melakukan tindakan ini saya disalahkan, melakukan tindakan ini saya disalahkan. Sedangkan yang saya lakukan ini adalah kemanusiaan, Kak. Kebaikan. Saya bingung harus gimana. Saya bingung, Kak. Terjepit. Saya disalahkan sama netizen ketika saya melakukan ini yang terbaik untuk Mas Agus. Di satu sisi ketika saya tegas saya disalahkan juga. Terlalu tegas sama orang yang tidak berdaya. Saya serba salah, Kak, di sini, Kak. Saya harus gimana? Kalau memang kita ingin menunjukkan kita ingin membantu kepentingan klien, kalau saya misalnya kuasanya Novi, saya dorong, ayolah berdamai. Kalau saya kuasanya Agus, saya dorong juga untuk berdamai. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Itu kalau menurut saya yang tepat. Tapi kalau ada kepentingan lain di situ untuk membuat masalah ini nggak menemukan titik perdamaian, besok dia stres, besok dia depresi, siapa yang mau bertanggung jawab secara moral? Ya, secara moral aja nih. Kalau secara hukum mungkin semua kan pakar-pakar hukum ya kan, mau berdalih apapun itu silakan. Tapi secara moral kalau terjadi hal itu yang membuat psikologisnya terganggu, siapa yang mau bertanggung jawab? Saya bela istri saya dan orang tua saya. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Karena mereka udah mempermalukan saya. Saya orang sakit. Saya dijelek-jelekin. Salahnya buat kita, sayang. Nggak apa-apa. Kalian jangan berantem. Ya. Biar aja masyarakat tahu bahwa apa yang diperjuangkan ini adalah untuk membela kamu sebagai istrinya. Jangan sampai dihina. Saya nggak rela istri saya dihina, orang tua saya dihina, keluarga saya dihina. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Ya, buat keluarga NP, ya kita ingatkan lagi kepada kalian, khusus buat keluarga. Kalau saya begini, saya tegaskan sejak awal ya. Sejak awal saya sudah mengatakan. Ya, kalau ditanya, tidak setuju uang itu digunakan bagus lagi. Ini pendapat pribadi saya. Ya, kenapa? Karena Agus ini, menurut saya sudah tidak layak dibantu. Kenapa? Orang dia bilang kok, saya kira omongan dia, uang, untuk apa uang? Sudah kita guna lagi kehormatan keluarga saya menjadi nomor satu. Nah, ini kan artinya harga dirinya kan, harga diri keluarganya menjadi nomor satu. Ya udah, menurut saya udah bisa dibantu lagi lah. Apalagi donatur sekarang, kan? Coba lihat donatur bersuara. Donatur bahkan ada yang mengharamkan untuk digunakan untuk Agus. Udah clear berarti kan? Jadi tidak perlu diperdebat lagi lah masalah uang. Clear and clean. Uang jangan lagi digunakan untuk Agus. Sudah, kelar. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Farhad Abbas. Barisan Advokat Bersatu desak Peradi pecat Farhad Abbas. Dia tidak bisa jaga kehormatan profesi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Agus jangan kegeeran dulu. Itu Farhad open donasi bukan buat tulus bantuin lo, enggak. Dia cuma semata mau nyelamatin muka dia di depan
netizen. Karena orang yang lagi dia lawan ini adalah Novi dan Denny Sumargo, di mana yang kredibilitas sosialnya sudah diacungi jempol sama masyarakat. Jadi dia cuma pengen kasih tunjuk ke Denny Sumargo, Novi, dan netizen bahwa dia juga bisa open donasi. Padahal enggak, Agus. Itu gue bisa jamin kalau dia maksa teman-temannya untuk nyumbang. Contohnya siapa tuh yang KM, siapa Krisnamurti ya, kemarin Krisnamurti. Mana sekarang udah nggak nongol lagi, udah kapok sama Farhad. Agus. Kesian amat nasib lo, Gus udah bener-bener sama Novi. Lawyer yang sudah menghubungi saya cuma 3 orang aja. Dari kantor Brian Prananda ya? Praneda. Itu. Siapa aja, Dan Bang? saya sudah berkomunikasi. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang unyu-unyu. Tidak melibatkan lawyer-lawyer konten. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang mantan narapidana. Ya. Jadi mereka aja, gue hitung yang datang nanti minggu depan. Mereka sudah mau baikan dan menjamin bahwa mulai saat ini Novi tidak akan membiarkan orang membuli Agus. Novi akan mencegah orang membuli Agus dan fokus pada kesehatan Agus. Yang 3 itu siapa aja, Bang? Ya, 3 yang di kantornya Brian, nggak ada yang lain. Ya, inisial. Saya nggak mau dengar ring 1, ring 2, ring 3. Cuma 3 orang yang ngirim surat. Kecuali mereka prank aku baru percaya. Suratnya lebih Tapi kepada namanya apa, Bang? yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh. Jauh-jauh, ya. Yang asbun jauh-jauh, minggir. Agus melewat, jangan diganggu, oke? Isi suratnya lebih ke apa, Bang? Damai kah? Isi suratnya adalah dari 3 orang ada itu? 2 alternatif. Pertama, uang di yayasan, kemudian setelah selesai sehat Agus diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan dan keperluan Agus. Kedua, oleh pihak ketiga, dan jika selesai diserahkan kepentingan. Dan itu dijamin oleh Brian, udah ngomong ke saya. Lihat berita terkini lainnya, download aplikasi Kipas Kipas. Ya kalau 30M benar. Oh benar. Iya, kan jasa lawyer. Wow. 30 miliar. Tarifnya Farhad Abbas 30 miliar. Buset. Ini yang jadi masalah. Agus, cara bayarnya gimana? Dicicil gitu maksudnya. Sebulan kayak cicilan sepeda motor 700.000 gitu. Mau sampai kapan Agus bayar ke Farhad Abbas 30 miliar? Cucunya Agus harus ikut nyicil cicitnya terus sampai ke bawah ya kan. Ini mah 7 turunan nggak bakal lunas ini mah Agus, lu harus bayar Farhad tuh 30 miliar loh. Oh nggak gitu Bang, Farhad kan ikhlas kalau dukung Agus, kan pembela kaum lemah. Gua gak percaya. Gak percaya kalau Farhad ikhlas, iya kan? Kamu tahu kan kronologisnya nih, Farhad kenapa dituntut UMKM? Jadi ceritanya, cerita singkatnya aja nih. Dia itu gini loh, para UMKM ini investasi di satu perusahaan, kalau nggak salah apa itu Mills gitulah, ya kan? Nah, perusahaannya ini diduga melakukan kecurangan, ya kan? Kemudian diadukanlah ke pengadilan. Tetapi uang-uang para UMKM ini sudah ada di perusahaan itu, maka disitalah itu uang oleh kepolisian, kan begitu tuh. Nah, datanglah Farhad Abbas dan kawan-kawan, ya kan, bilang, udah itu duit jangan disita oleh pemerintah, ya kan, oleh kepolisian, biar kami amankan aja. Artinya Farhad CS lah yang mengamankan duit itu, ya kan, begitu. Jaga-jaga takutnya si perusahaan kalah nih di pengadilan. Kalau kalah itu duit jadi milik negara atau jadi milik, ya jadi disita lah ibaratnya begitu. Nah kalau diamanin sama Farhad Abbas, itu duit bisa dibalikin ke ibu-ibu UMKM, kan begitu. Lah adalah ternyata si perusahaan ini menang di pengadilan. Itu artinya duit tidak ke sana, namanya tidak diambil oleh pengadilan, kan. Jadi menjadi kembali ke hak milik siapa itu para UMKM. Tetapi itu duit sudah diamankan oleh Farhad Abbas CS.
ya kan begitu. Nah sekarang ditagih, mana duit itu? Ternyata duit itu udah nggak ada. Ini versi dari UMKM itu begitu kronologisnya. Dari awal dia muncul sebagai pahlawan, Farhad Abbas ini kepada UMKM, datang tuh dia sebagai pahlawan, ya kan? Ya, daripada duitnya disita nih nanti sama pengadilan, udah titipin kami aja, kami pembela kaum lemah. Setelah duitnya dititipin, di pengadilan menang, duitnya bukannya dibalikin ke kaum lemah, malah ditilep. Kan begitu ini versinya. Ini ya, versinya dari UMKM itu begitu. Memang modusnya dari awal gitu, pembela kaum lemah, pembela kaum lemah. Nah, begitu pula dengan si Agus nih. Awalnya dia datang tuh sebagai pahlawan, pembela kaum lemah, ya kan? Ayo Gus, saya datang sebagai pahlawan. Diikatlah itu Agus dengan cara apa? Dengan buru-buru ngelaporin Nopi, padahal itu hanya untuk ikat. Jadi Agus tuh biar terikat dengan Farhad, karena udah dia ngelaporin Nopi, Agus mau cari pengacara lain kan susah, udah terikat. Lu mau pakai pengacara lain lo katanya. Ingat lo udah ngelaporin Nopi, siapa yang bertanggung jawab nih dengan laporan lu? Ya gue. Hanya gitu aja Agus terikatlah dengan Farhad. Tapi kan bang nggak mungkin lah Farhad masang tarif 30M ke Agus. Iya sih, memang kalau untuk masang tarif 30M nggak mungkin juga kalau ke Agus, dia tahu gitu kan Agus kondisinya ekonominya bagaimana. Tapi di sini ya kalau dilihat dari kronologis yang UMKM tadi, sebenarnya dari awal yang dicari, yang dituju fokusnya itu ke duit, ke 1,5M ini, sudah ke donasi ini, bukan ke mata, bukan. Nah kebetulan ya kan, kebetulan Agus juga arahnya sama, pengen ke duit, ke 1,5M. Karena sejari awal diduga ini ya tidak buta memang. Jadi buat ngapain duit gede-gede? Ya paling untuk operasi apa sih namanya, perbaikan aja lah, nggak habis 1,5M, ya kan begitu. Nah dua orang ini bertemu yang sama-sama niatnya duit, begitu loh. Ya mungkin awalnya segitu, udahlah. Ini seuzonnya nih ya, pembicaraan di belakang, karena kita belajar dari kronologi UMKM. Tenang, 1,5M cair, tapi ingat bagian buat kita berapa itu. Pengacara Herwanto mewakili organisasi Barisan Advokat Bersatu menyambangi kantor Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI pada Kamis 21 November 2024. Dia bermaksud melaporkan pengacara Farhad Abbas ke Dewan Kehormatan PERADI. Herwanto bersama organisasinya menilai Farhad Abbas sudah melanggar kode etik dan menodai kehormatan profesi advokat. Ini lantaran Farhad kerap menyerang pribadi lawannya serta melakukan hal-hal yang tidak hormat. Advokat ini kan profesi yang mulia, tapi kini sudah banyak mulai dibully. Jadi kami datang ke PERADI untuk meminta Dewan Kehormatan agar memanggil advokat yang tidak bisa menjaga sikap, perilaku, ucapan, dan tindakannya yang tidak bisa menjaga kehormatan profesi, kata Herwanto. Salah satu tindakan Farhad Abbas yang dinilai melanggar kode etik adalah saat dia menyerang Denny Sumargo. Apalagi sang pengacara sampai membuat laporan polisi. Imbasnya Farhad Abbas dihujat netizen hingga seluruh profesi advokat ikut dibully. Karenanya Herwanto mendesak Dewan Kehormatan PERADI mengadili dan memberikan sanksi yang tegas kepada Farhad Abbas. Bukan Herwanto berharap Farhad Abbas bisa dipecat dan dicabut titel pengacaranya. Bahkan Herwanto berharap Farhad Abbas bisa dipecat dan dicabut titel pengacaranya. Saat melayangkan laporan, Herwanto juga menyertakan bukti-bukti berupa tindakan Farhad Abbas yang dinilai melanggar kode etik. Dia akan menunggu sekira 1 pekan hingga laporannya diproses. Nantinya Farhad Abbas akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Farhad Abbas kembali menjadi sorotan usai menawarkan diri sebagai pengacara Agus Salim korban penyiraman air keras. Sayangnya keberadaan Farhad Abbas dianggap malah memperkeruh perseteruan Agus Salim dengan Pratiwi Novianti karena dugaan penyelewengan dana donasi 1,5M. Terkini Farhad Abbas juga berkasus dengan Denny Sumargo atas dugaan ujaran kebencian dan pengancaman.